Oke, Halo. Shalom ya, oke. Terima kasih buat kehadiran teman-teman di sini. Kami di sini mau memperkenalkan diri, kami mahasiswa S2 dari Institut Kristen Borneo Balikpapan yang akan melakukan wawancara online dengan seorang hamba Tuhan, dan wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas perkuliahan dengan mata kuliah Servant Leadership. Nah, jadi di sini sudah ada, saya sebutkan ada Pak Riko. Terima kasih Pak Riko sudah bergabung. Ada Bu Erna Sembiring, terima kasih Bu Erna. Dan kemudian ada juga ada Ardi Waruwu, terima kasih buat Ardi yang sudah bergabung juga. Dan tujuannya adalah kita ingin mengetahui apa saja tantangan dan hambatan sebagai seorang pemimpin rohani dalam menjalankan tugas pelayanannya ya, apalagi di situasi yang seperti ini. Jadi di sini sudah ada seorang hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita, dan sebelumnya saya mempersilakan pada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. Nama saya Pak Pendeta Evikson Sinaga. Saya juga sarjana teologi dari IKB juga. Teman-teman, terima kasih buat saya sudah dipercayakan untuk bisa memperkenalkan diri sebagai narasumber. Itu saja mungkin perkenalannya dulu. Ya, oke, terima kasih. Langsung ke pertanyaan pertama, silakan Ibu Erna. Terima kasih Pak Pendeta Evikson Sinaga. Ya, Terima Bu. kasih Pak juga ya Pak ya. Boleh nanya-nanya ya Pak ya. Boleh, silakan Ibu. Ini kalau boleh kita tahu ya, saat ini Bapak melayani di mana sih dan sebagai apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Baik, saya saat ini melayani di Gereja Bethel Indonesia, jemaat GBI namanya Kingdom of Love yang ada di Balikpapan. Saya melayani sebagai gembala jemaat. Dan saya juga sehari-harinya bukan hanya gembala jemaat, saya juga sebagai orang bisnismen ya. Pak Pendeta, apakah Bapak tidak keberatan nih jika wawancara ini direkam dan satu saat nanti mungkin kita muat di media sosial seperti contohnya di YouTube gitu Pak? Apa Bapak nggak keberatan Pak? Oh, tidak keberatan, silakan saja, tidak masalah buat saya. Oh, terima kasih Pak Pendeta. Ya Pak. Saya Riko Pak ya. Mau Ya, Pak. tolong tanya nih, dari aktivitas sehari-hari Pak Pendeta Evikson Sinaga, kesibukannya kira-kira apa aja nih yang dilakukan sehari-hari ya? Apakah Bapak ini cuman aktif di bidang pelayanan di gereja sebagai gembala, atau juga aktif di bidang sekuler atau dunia usaha? Seperti itu Pak Evikson, kira-kira bisa sedikit kasih penjelasan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Riko. Saya sehari-harinya adalah sebagai gembala jemaat, dan sebagai gembala jemaat juga saya adalah sebagai bisnismen. Saya juga bisa terbang di terjun di ladang-ladang untuk sebagai trainer atau entrepreneur ya. Saya juga adalah sebagai disebut inspektor untuk sebagai inspeksi peralatan-peralatan untuk lifting gear seperti itu. Saya aktif di pelayanan dan dunia bisnis seperti itu, Pak. Oke, jadi di pelayanan sebagai gembala sidang jemaat juga punya bisnis, entrepreneur, sebagai trainer gitu Pak ya, sebagai bidang usaha juga ya Pak Evikson ya? Betul, betul. Sehari-harinya saya bekerja mengajar di beberapa perusahaan oil and gas, mining, dan industri yang lain. Di dalam kepemimpinan ya, khususnya untuk kepemimpinan rohani atau gereja, apa aja tantangan dan hambatan yang Pak Evikson hadapi di dalam kepemimpinannya? Baik, terima kasih Pak Ardi. Nah, kalau ada hambatan itu, saya berbicara bukan hambatan, tapi saya berbicara itu adalah kesempatan. Nah, supaya kita merubah mindset kita, kesempatan ataupun yang sering orang bilang pada umumnya disebut sebagai hambatan. Kalau saya bilang kesempatan kita untuk bisa meraih sukses, ketika kita melayani kesempatan-kesempatan itu akan membuat saya akan terpacu lagi, tidak akan menyerah walaupun ada tantangan dan masalah. Dan kesempatan-kesempatan itu yang merubah mindset saya.
kalau saya berbicara tentang namanya hambatan, saya akan berbicara kepada orang yang saya pimpin adalah kesempatan. Jadi berubah mindset-nya. Jadi kalau saya bilang hambatan, saya bilang kesempatan. Jadi sekali lagi, kalau jangan bilang hambatan, tapi kesempatan. Itu mungkin saya merubah mindset di orang-orang yang saya pimpin. Sekarang hambatan-hambatannya itu adalah bagaimana kesempatan-kesempatannya adalah bagaimana cara mengelit orang-orang ini supaya bisa membantu saya untuk bisa menelit orang. Saya harus bisa melahirkan seorang pemimpin supaya mereka ke depan menjadi pemimpin-pemimpin juga. Nah, hambatan-hambatan itu melahirkan pemimpin inilah, kesempatan-kesempatan untuk melahirkan pemimpin ini, itu saya menghadapi memang ya harus butuh ekstra waktu ataupun pemikiran, metode-metode yang harus bisa melahirkan pemimpin supaya tidak semua harus bisa saya kerjakan. Berarti tangan kanan dan tangan kiri itu sesuatu yang berbeda dan fungsinya beda. Cara Bapak dalam mengatasi tantangan dan hambatan tersebut seperti apa, Pak? Oke, untuk menghadapi tantangan, ya tetap berfokus sama Tuhan. Tetap melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Simpel sebenarnya. Hadapin saja, jangan menghindar dari masalah. Hadapin, selesaikan, maka Tuhan akan berkarya. Karena kalau kita nggak pernah menghadapi masalah, masalah yang sama akan datang terus. Dalam satu contoh, hal mungkin kesabaran. Nah, harus sabar. Kalau nggak sabar, maka orang-orang di sekitar kita juga akan datang orang-orang yang menjengkelkan, membuat kita semakin tidak sabar. Sampai kita lulus menjadi orang sabar. Itu contoh tantangan yang saya lakukan selama ini. Dalam hal membimbing dalam pelayanan, maupun dalam jemaat, dalam orang-orang yang saya pimpin, ya memang seperti itu. Saya harus melakukan ya pembimbingan, mentoring, mengajari, membuat mereka menjadi orang-orang yang tangguh dalam menghadapi situasi apapun. Jangan menghindar dari masalah. Hadapi masalah, selesaikan. Maka akan ada jalan keluar. Nanti Tuhan yang memberikan kekuatan dan hikmat kepada kita untuk menyelesaikannya. Tidak ada cara lain selain kita menghadapi dan terus berjuang. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Itu saja Pak Ardi. Boleh saya tambahkan Pak pertanyaannya? Kalau Bapak, ada nggak Bapak menghadapi masalah waktu itu di pikiran Bapak terbatas, tapi waktu Bapak bersekutu dengan Tuhan, seperti apa contoh masalah yang Bapak hadapi dan bisa mengatasinya? Ya, banyak hal ya dalam pelayanan yang kita hadapi. Yang kita layani kan manusia, bermacam-macam karakter, bermacam-macam latar belakang pendidikan, berlatar belakang suku, tapi kita coba memahami mereka. Bukan perbedaan suku, bukan latar pendidikan yang berbeda, tidak akan menjadi hambatan buat saya untuk bisa menghadapi tantangan dan masalah itu tadi. Saya akan hadapi terus, tidak akan usah menyerah. Ya bersekutu dengan Tuhan, ya pasti. Kita nggak bisa mengandalkan akal dan pikiran kita ketika kita menghadapi masalah. Tapi yang kita lakukan adalah tetap bersekutu dengan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, supaya nanti ketika kita berbicara dan menyelesaikan, yang mengambil tindakan, itu bukan di luar tindakan kita, di luar bukan daripada kehendak Tuhan, tapi itu adalah semua di atas apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, sehingga kita tidak salah melangkah, kita ambil sebuah keputusan tapi menyakiti yang lain. Nah, tapi kalau kita melangkah berdasarkan hikmat dan tuntunan Tuhan, maka apapun yang kita selesaikan itu semua akan berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh semua orang. Demikian Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ini boleh saya bertanya lagi ya Pak ya. Kira-kira ini Pak ya, tentu dong masa pandemi ini berbeda ya tantangan kita ya sebagai pemimpin di dalam gereja ataupun sebagai hamba Tuhan di dalam gereja. Terlebih lagi Bapak sebagai gembala nih. Mungkin tantangan sebelum pandemik itu mungkin ada seperti yang barusan Bapak bagikan tadi, contohnya jangan menyerah apa. Tapi ini kan tantangannya beda lagi nih Pak.
masa pandemi ini kan nggak boleh keluar, atau dulu bolehlah mungkin kita visitasi, kunjungan, apa terus melangkah gitu ya. Tapi kalau masa pandemi, kira-kira nih, apa sih solusi-solusi yang Bapak ambil untuk menghadapi tantangan atau apa kesempatan itu tadi ya, mengambil kesempatan itu dalam masa-masa pandemi ini kan sepertinya banyak orang yang merasa bahwa aduh kesempatan itu hilang nih tahun ini. Nah, kita mau dengar nih dari Pak Pendeta nih, gimana Pak solusinya Pak? Oke, solusinya mindset, Bu. Mindset. Jadi kalau kita pikir, kita nanti akan tertular, ya apa yang kau pikirkan itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jadi kalau boleh saya ambil sebuah pernyataan seorang pendeta yang bisa saya anggap bisa menjadi mentor saya ataupun bisa saya anggap yang memberikan saya inspirasi, dia bilang begini, pandemik ini bukan pandemik, tapi akademik. Orang yang lulus akan menjadi lolos. Tapi orang yang tidak lulus, maka dia tidak lolos. Artinya, kita juga sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan, ketika dia bilang, jangan pergi keluar, ya kita harus turuti. Jaga kesehatan, jaga jarak, harus turut. Ya, kita yang awam tentang kesehatan, apa yang dianjurkan oleh ilmu-ilmu kesehatan, kita harus jaga dan patuhin. Jangan dia bilang, sudah tahu dikasih racun di minumnya, dia berdoa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya mati juga. Ya bukan seperti itu namanya mencobai Tuhan. Kita jangan menjadi, ibaratnya dalam masa mindset. Mindsetnya kita dirubah, Ibu. Mindset. Ya, karena pola pikir ini akan mempengaruhi tindakan. Ya, kalau mindset kita tidak kita rubah, maka ke depan tindakan itu akan mempengaruhi. Apa yang kita pikirkan, itu yang keluar dari mulut. Dan itu tindakan kita akan keluar. Kalau saya seperti itu, saya berpikir positif. Dan saya selalu mengikuti aturan. Aturan itu dibuat oleh pemerintah, ya juga pemerintah berasal dari Tuhan. Jadi kita juga dalam menghadapi pandemi ini, mindsetnya ya bukan pandemik, tapi akademik. Jadi orang, Bapak Ibu ini kan lagi sekolah. Ya orang yang lolos, yang mau bertahan akan lolos. Tapi orang yang tidak mau bertahan, tidak akan lolos. Mungkin dia bilang, saya nggak mau sekolah. Tapi kalau dia mau tekun belajar, pasti bisa belajar. Ya, seperti itu. Ya, Pak Erikson, dalam kondisi seperti ini ya, yang tadi dikatakan akademik ya, akademik dari Koronce, ya kan, akademik Koronce ini, gimana caranya Pak Erikson mengembalakan untuk mengadakan ibadah? Jadi ibadahnya berlaku seperti apa, normal atau gimana, boleh kami mau belajar dari Pak Erikson. Oke, ibadah saya tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah maupun pemerintah Kota Balikpapan ataupun Departemen Kesehatan. Nah, saya menjalankannya, saya ingat dulu waktu Musa ditegur sama mertuanya Jitro. Dia bilang, pilihlah pemimpin-pemimpin supaya kamu tidak harus bisa menghakimi. Ada perkara-perkara kecil yang tidak perlu kamu harus hakimi. Nah, sekarang saya bagi, justru dalam masa pandemik ini, saya menuai banyak jiwa. Karena berkesempatan saya bisa pergi menginjil. Dengan seperti itu orang khawatir, kita datang sebagai memberikan kekuatan buat mereka. Yang saya lakukan membentuk sebuah grup-grup. Ya saya memiliki mentor-mentor. Saya memiliki mentor banyak. Di bawah saya ada. Nah, itu nanti sebut mentor ataupun para pemimpin. Nanti sekali sebulan saya ada pertemuan pemimpin. Saya pemimpin itu ada di bawah yang sudah memang dia sudah senior, saya kasih 7 orang. Nah, 7 orang yang di bawahnya ini harus melahirkan jiwa. Dua-dua, seperti apa yang dilakukan oleh di marketplace, multi-level marketing. Jadi gampang saya memonitornya. Ketika mereka sakit, bukan saya lagi yang mendoakan, tapi mentornya. Nah, itu yang saya akan memudahkan saya bekerja. Jadi mentor-mentor saya itu banyak sekali. Di pemuda juga punya mentor. Di khusus berkeluarga juga punya mentor. Yang berkeluarga memimpin yang berkeluarga. Yang anak muda memimpin yang berkeluarga. Nah, dengan pertambahan seperti itu, setiap hari mereka juga harus baca firman. Di kelompoknya. Yang memimpin siapa? Bukan saya. Tapi para pemimpin yang mentor-mentor yang tadi, yang sudah saya latih.
maka mereka jadi bermultiplikasi. Jadi banyak akan menarik jiwa datang kepada Tuhan. Jadi setiap minggu kami pasti ada kedatangan jiwa. Maka kami sekarang ibadahnya bukan lagi sekali, tapi 3 kali. Dalam masa pandemik ini. Ya, saya tidak menyatakan saya tidak mengalami namanya kesulitan. Tapi kita minta hikmat. Ketika saya baca firman ini, saya mendapat hikmat dari Tuhan. Saya nggak mau, saya masih muda, saya nggak mau mati muda. Saya nggak mau stres dalam pelayanan. Saya harus enjoy. Maka saya minta hikmat Tuhan, saya baca firman itu, saya ikuti apa yang dibilang Yitro kepada Musa, dan saya ikutin itu, dan saya bentuk. Sudah dalam beberapa 2 bulan ini saya jalankan, saya lebih mudah menjalankan, dan ibadah tetap berjalan dengan baik, online maupun offline. Kalau kita tidak batasin, maka bisa nanti kita menjadi klaster baru. Jadi kita juga punya hikmat. Saya pikir dalam pelayanan kita juga penting. Kita membangun manusia ilahi, bukan manusia yang sembarangan. Roh Tuhan itu bekerja bagi kita tertib, tidak sembarangan. Ya, jangan berkata dia bilang, udah tengking, bukan seperti itu. Kita harus punya hikmat. Ya, karena virus yang kita lawan ini tidak kelihatan. Ya, kita yakin dan percaya Tuhan berikan kita kekuatan, tapi jangan mencobai Tuhan. Udah tahu ada racun, jangan diminum. Mau berdoa pun 100 kali kamu nggak bakalan sembuh. Kita berdoa pun, mau kita tengking, mau kita puasa 30 hari, 30 malam, dia tetap ada racun di dalam. Jangan coba-coba minum. Kalau mati namanya konyol, bukan iman. Ya, itu namanya mencobai Tuhan. Seperti itu Pak Rikotan. Mantap, Pak Fiksan. Thank you. Ya. Penjelasannya clear banget. Baik Pak Evikson, terima kasih tadi ya sebelumnya ya penjelasannya. Kira-kira nih Pak, ada pertanyaan lagi dari saya nih dan teman-teman. Agenda-agenda nanti di dalam waktu dekat ini kan ini masa pandemik nih ceritanya ya. Yeah. Seperti Bapak bilang tadi, kita memang harus open-minded ya, merubah pola pikir kita tadi seperti yang Bapak bilang. Nah, kira-kira nih, pasti kalau kita terus mau melangkah ya Pak ya, kira-kira dalam waktu dekat ini agenda-agenda Pak Evikson itu apa aja sih Pak yang memicu semangat terus untuk melayani, baik di dalam gereja maupun di dalam mungkin pemerintahan kali ya Pak ya, untuk lebih luasnya. Ya. Silakan Pak. Oke, agenda saya dalam waktu dekat ini dalam pelayanan, saya akan ada pertemuan para mentor-mentor di gereja saya. Orang-orang yang saya pimpin. Pemimpin-pemimpin yang sudah saya bentuk, saya akan bertemu dengan mereka. Saya akan bekali mereka dengan firman, dengan motivasi, bagaimana bergandengan tangan untuk bisa menarik jiwa lebih banyak lagi kepada Tuhan. Karena saya berpikir jiwa itu milik Tuhan. Yang penting bagi saya melatih mereka, mengajar, membimbing, mengarahkan, udah cukup. Ya, masalah mereka mau menetap di kita, itu bukan urusan kita, bukan tujuan akhir kita. Tapi ketika mereka mengenal Tuhan dengan benar, itu agenda saya seperti itu. Agenda pelayanan saya seperti itu. Memuridkan mereka menjadi murid Tuhan, bukan murid saya. Jemaat itu bukan punya saya, punya Tuhan. Saya hanya mengarahkan, mengajar, membimbing mereka untuk menjadi orang-orang yang tangguh dalam menghadapi masalah. Apalagi dalam masa pandemik ini. Semua orang mengeluh. Kita tahu, ekonomi juga banyak orang yang lagi ambruk. Tapi kita percaya. Tadi saya katakan di awal, agenda kita, saya mau merubah mindset pemimpin saya. Ya, para pemimpin yang di bawah saya. Harus mereka merubah mindsetnya. Saya katakan, pandemik ini bukan pandemik, tapi akademik. Kalau kamu lulus, kamu akan lolos. Kalau kamu nggak lulus, maka kamu akan terhilang. Kamu tidak akan meraih kesempatan lagi. Kesempatan hanya datang yang Tuhan berikan. Kali ini aja, kesempatan yang berikutnya, tidak sedahsyat apa yang Tuhan siapkan. Kita harus mau dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan mengatakan melangkah, kita akan melangkah. Tuhan bilang, duduk, duduk. Berdoa, berdoa. Kita belajar untuk melihat tuntunan Tuhan. Agenda saya untuk pekerjaan saya, hampir setiap minggu saya pergi keluar kota untuk mengajar. Baik dibilang, saya mengajar dibilang training of the trader, leadership, maupun training-training yang lain untuk di offshore, safety-safety yang lain, saya juga mengajar sampai sekarang. Jadi saya tidak berhenti untuk berkarya. Ya, pandemi ini bukan menghalangi saya untuk tidak berkarya, tapi saya tetap berkarya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, tidak perlu harus sombong, tidak perlu harus berkata, aku enggak kebal dengan ini. Kita tetap berdoa,
tetap menjaga kesehatan, ikuti apa anjuran pemerintah dan kesehatan, itu saja. Melangkah aja, nggak usah takut beraktivitas. Kita harus beraktivitas karena Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Saya pikir begitu Ibu Erna. Jangan takut, tetap semangat. Tuhan pasti beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kuasa Tuhan lebih dahsyat. Tapi ingat, jangan menjadi konyol. Tetap ikuti aturan kesehatan. Itu agenda saya, baik agenda pelayanan, tetap saya berjalan, maupun di dalam agenda sebagai seorang bisnismen. Hampir setiap hari saya mengajar, baik di kota Balikpapan, baik di Samarinda maupun di mana, bahkan sampai di luar kota Balikpapan. Terima kasih, Ibu Erna. Mungkin begitu penjelasan saya. Jadi ini ya Pak ya, Pak Evikson ya, discipleship-nya ya, pemuritannya yang artinya kalau saya mengambil dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak bergerak dari dalam ya. Dari dalam artinya bahwa pemurid yang Bapak kuatkan saat ini untuk supaya bisa menghandle apa yang ada di dalam pelayanan seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau istilah sekarang one man show, jadi itu tidak Bapak lakukan. Kalau saya lihat kepemimpinan Bapak ini luar biasa. Karena sebagai hamba Tuhan itu terkadang one man show akhirnya jadi capek ya Pak ya. Oke, Pak Evikson, thanks a lot ya Pak ya jelasannya. Iya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua yang ada di sini, Pak Leo, Pak Ardi, Bu Erna, dan terutama Pak Evikson Sinaga, Bapak Pendeta, dan sekaligus Gembala. Kami semua belajar banyak banget. Jadi tentang leadership, tentang kepemimpinan sebagai seorang hamba. Jadi saya belajar banyak malam hari ini, kita berterima kasih banget. Dan sebagai penutupnya, mudah-mudahan dan semoga, amin lah ya, kalau mudah-mudahan apa ya, pasti ya. Pasti kita bisa jauh lebih baik dalam pelayanan untuk kedepannya. Karena hanya nama Tuhan yang kita permuliakan. Semua hanya untuk Tuhan Yesus yang kita puji dan sembah. Oke. Amin. Terima kasih banyak Pak Evikson Sinaga. Siap. Salam Pak Riko. Thank you. God bless you. Thank you. Makasih Pak Pendeta Evikson buat bantuannya. Ya, Pak Leo. Terima kasih. Ardi, Bu Erna. Ibu Erna, Ardi, Pak Evikson. Oke. Siap. Salam, Tuhan berkati.